Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen serta teman-teman mahasiswa yang menonton video saya pada kali ini. Perkenalkan saya Steve Mokoagu dari kelas MJ823 Cyber Security Management. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Cyber Security Management untuk e-education dengan fokus pada analisis dan desain keamanan cyber pada platform pendidikan digital. Pembahasan dalam presentasi ini mengintegrasikan beberapa pendekatan yaitu ISO IEC 27001 2022, NIST Cyber Security Framework atau NIST CSF 2.0, threat modeling, risk mapping, serta simulasi implementasi. Tujuan utamanya adalah untuk menjawab satu pertanyaan besar, yaitu bagaimana layanan pendidikan digital dapat tetap aman, patuh terhadap aturan, dan tersedia ketika dibutuhkan tanpa menghambat proses akademik. Perlu saya tegaskan bahwa studi kasus yang digunakan dalam makalah ini adalah studi kasus hipotesis. Jadi analisis ini bukan merupakan audit atau hasil pengujian terhadap sistem aktual Universitas Cyber Asia. Untuk memahami mengapa masalah ini penting, kita perlu melihat terlebih dahulu bagaimana kondisi ancaman keamanan cyber pada sektor pendidikan saat ini. Ketika pendidikan semakin bergantung pada layanan digital, maka platform e-education otomatis menjadi salah satu aset yang bernilai tinggi. Dalam makalah ini, hal ini ditunjukkan melalui Data Breach Investigations Report atau DBIR tahun 2026. Pada sektor pendidikan tercatat 1.302 insiden dan 1.252 kebocoran terkonfirmasi. Ada satu angka yang menurut saya sangat penting untuk diperhatikan, yaitu 68% insiden melibatkan unsur manusia. Artinya apa? Masalah keamanan tidak cukup diselesaikan hanya dengan memasang firewall, antivirus, atau sistem monitoring. Unsur manusia justru menjadi bagian yang paling penting. Misalnya, bagaimana pengguna mengelola akun, bagaimana mereka merespon phishing, bagaimana proses pemberian dan pencabutan akses dilakukan, serta bagaimana organisasi memberikan awareness dan prosedur bantuan ketika terjadi masalah. Karena itu, pendekatan cyber security management harus mencakup setidaknya manusia, proses, teknologi, dan pihak ketiga. Jadi angka-angka pada slide ini bukan sekedar statistik. Angka tersebut menunjukkan bahwa keamanan e-education harus diperlakukan sebagai bagian dari manajemen risiko organisasi. Data dan implikasi ini juga konsisten dengan pembahasan makalah mengenai 1.302 insiden, 1.252 kebocoran, eksploitasi kerentanan, phishing, unsur manusia, dan pihak ketiga. Kalau kita melihat pendidikan digital sebagai sebuah layanan organisasi, maka pertanyaan berikutnya adalah sebenarnya apa saja yang harus kita lindungi? Ternyata bukan hanya data, tetapi juga seluruh proses akademiknya. Pada slide ini saya ingin menekankan bahwa keamanan e-education tidak boleh hanya dipahami sebagai upaya menjaga kerahasiaan data. Ada beberapa proses akademik yang harus tetap berjalan, mulai dari autentikasi dan akses, perkuliahan melalui LMS, pengumpulan tugas, ujian, penetapan dan publikasi nilai, sampai integrasi dengan layanan pembayaran, video conference, dan email. Karena itu tujuan perlindungannya juga lebih luas. Yang pertama adalah confidentiality atau kerahasiaan. Misalnya data pribadi mahasiswa hanya boleh diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan. Yang kedua adalah integrity atau keutuhan data. Ini sangat penting karena nilai mahasiswa atau soal ujian tidak boleh diubah tanpa otorisasi. Yang ketiga adalah availability atau ketersediaan. Misalnya, ketika ujian sedang berlangsung, sistem harus tetap dapat digunakan. Selain CIA atau CIA, terdapat juga autentisitas, yaitu memastikan bahwa pengguna dan tindakan yang dilakukan benar-benar dapat dikaitkan dengan identitas yang tepat. Kemudian ada privasi dan resiliensi. Privasi berkaitan dengan bagaimana data pengguna diproses secara sah dan dilindungi. Sedangkan resiliensi berkaitan dengan kemampuan layanan untuk tetap bertahan dan pulih ketika terjadi gangguan. Jadi fokus keamanan sebenarnya bukan sekedar melindungi server,
Fokus utamanya adalah melindungi proses akademik yang bergantung pada sistem digital tersebut. Makalah secara eksplisit memperluas CIA dengan otentisitas, keterlacakan, non-repudiation, privasi, keamanan penggunaan, dan kemampuan pemulihan. Proses kritis e-education juga mencakup autentikasi, LMS, tugas, ujian, penilaian, publikasi nilai, pembayaran, dan layanan hak subjek data. Setelah mengetahui apa yang harus kita lindungi, langkah berikutnya adalah menentukan resiko mana yang harus mendapat perhatian lebih dahulu. Karena sumber daya organisasi terbatas, semua resiko tidak mungkin diperlakukan dengan prioritas yang sama. Pada bagian ini digunakan pendekatan risk mapping 5x5 dengan mengalihkan kemungkinan dan dampak. Skala yang digunakan adalah dari 1 sampai 5 untuk kemungkinan dan 1 sampai 5 untuk dampak. Hasil perkaliannya kemudian dikelompokkan menjadi risiko rendah, sedang, tinggi, dan ekstrim. Dalam studi kasus ini, terdapat 5 risiko inheren yang menjadi prioritas utama. Yang pertama adalah eksploitasi aplikasi publik dengan skor 25. Sedangkan pengambil alihan akun, ransomware dan pemerasan, kebocoran akibat salah konfigurasi cloud, ketidakpatuhan privasi mendapat skor 20. Perlu diperhatikan bahwa angka-angka ini adalah resiko pada skenario hipotesis, bukan temuan audit terhadap sistem nyata. Dari hasil tersebut terlihat bagaimana risk assessment membantu menentukan urutan investasi. Untuk aplikasi publik, prioritasnya adalah mempercepat patching dan pengujian keamanan. Untuk identitas, prioritasnya adalah MFA yang tahan terhadap phishing. Untuk ransomware, salah satu kontrol penting adalah backup yang immutable dan pemulihan yang benar-benar diuji. Sedangkan untuk cloud dan privacy, diperlukan kontrol konfigurasi, perlindungan data, serta tata kelola privasi. Targetnya adalah menurunkan resiko residual hingga berada pada tingkat yang dapat diterima. Dalam rancangan ini, risiko residual ditargetkan tidak lebih dari skor 9. Risk register makalah menunjukkan R3 bernilai 25, R1, R2, R4, R10 masing-masing 20. Sementara target residualnya berada pada rentang 3-8 untuk resiko-resiko tersebut. Skala 5x5 dan risk appetite di bawah 9 juga ditetapkan dalam metodologi makalah. Setelah risiko diprioritaskan, kita membutuhkan desain keamanan yang mampu mengurangi kemungkinan serangan sekaligus membatasi dampaknya. Disinilah konsep zero trust berlapis digunakan. Model target yang digunakan adalah zero trust berlapis. Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa zero trust bukan nama sebuah produk. Zero trust merupakan prinsip dalam mengambil keputusan akses. Terdapat 3 prinsip utama yang ingin ditonjolkan pada slide ini. Yang pertama, verifikasi setiap akses. Artinya kita tidak otomatis mempercayai pengguna hanya karena dia berada di jaringan tertentu. Identitas, perangkat, dan workload harus dinilai sebelum akses diberikan. Kedua, membatasi blast radius. Kalaupun terjadi kompromi, dampaknya harus dibatasi. Caranya antara lain dengan segmentasi jaringan, list privilege, pembatasan scope API, serta pemisahan hak akses. Yang ketiga, pulihkan dengan bukti. Artinya organisasi tidak hanya harus mampu mendeteksi dan menghentikan serangan, tetapi juga memiliki log dan backup yang dapat digunakan untuk investigasi serta pemulihan. Kalau kita melihat arsitektur pada makalah dari kiri ke kanan, pengguna mengakses layanan melalui Edge dan IAM, kemudian menuju komponen seperti API, LMS, dan siakat, kemudian ke lapisan data. Di sisi lain terdapat central logging atau SIEM, backup, pengelolaan secret, serta pipeline CI/CD. Jadi
Setiap koneksi penting harus melalui autentikasi, otorisasi, enkripsi, validasi, pembatasan akses, dan pencatatan. Yang penting juga, akses administrator dipisahkan dari akses pengguna biasa dan menggunakan perangkat serta jalur yang lebih terkontrol. Dengan pendekatan ini, ketika satu kontrol gagal, organisasi tidak harus kehilangan seluruh sistem karena masih terdapat lapisan perlindungan lainnya. Makalah menjelaskan trust boundary antara Internet Edge, Edge application, application data, serta organisasi dan penyedia eksternal. Setiap lintasan memerlukan identitas, autentikasi, otorisasi, enkripsi, validasi, rate limiting, logging, dan failsafe. Prinsip targetnya juga mencakup zero trust, least privilege, defense in depth, assume breach, evidence driven security, dan resilience. Namun, keamanan tidak hanya berbicara tentang teknologi. Sistem pendidikan juga harus memenuhi kewajiban hukum dan memiliki tata kelola yang dapat dibuktikan. Karena itu, bagian berikutnya kita membahas hubungan antara hukum, standar, dan governance. Pada slide ini terdapat dua kelompok besar yang perlu kita bedakan. Kelompok pertama adalah kewajiban hukum, yaitu UU ITE dan PP 71 tahun 2019, UU KIP, serta UU PDP dan GDPR secara bersyarat. UU ITE dan PP 71 tahun 2019 menekankan antara lain keandalan, keamanan sistem, audit trail, keterlacakan, dan bukti elektronik. UU KIP berkaitan dengan keterbukaan informasi, eh, tetapi keterbukaan tersebut tetap memiliki batas. Informasi pribadi soal ujian yang masih rahasia, kredensial maupun detail keamanan tidak otomatis menjadi informasi yang harus dipublikasikan. Kemudian ada UU PDP yang berkaitan dengan dasar pemrosesan, hak subjek data, keamanan data, pengelolaan prosesor, DPIA untuk pemrosesan berisiko tinggi, dan prosedur ketika terjadi kegagalan perlindungan data. Untuk GDPR perlu digarisbawahi bahwa GDPR ini tidak otomatis berlaku hanya karena sebuah sistem dapat diakses dari Eropa. Cakupannya perlu dinilai berdasarkan kondisi yang diatur termasuk pasal 3. Kelompok kedua adalah Frame Network Management, yaitu ISO IEC 27001 2022 dan NIST CSF 2.0. ISO 27001 membantu organisasi membangun ISMS, mengelola risiko, kebijakan, audit, dan perbaikan berkelanjutan. Sementara NST CSF 2.0 menyediakan 6 fungsi, yaitu govern, identify, protect, detect, respond, and recover. Yang menarik, satu kontrol dapat membantu memenuhi beberapa kebutuhan sekaligus, contohnya logging. Logging dapat mendukung audit trail, investigasi, deteksi insiden, dan sekaligus menjadi bukti bahwa kontrol keamanan benar-benar berjalan. Jadi, prinsipnya adalah hukum memberikan constraint, sedangkan ISO dan NIST membantu menerjemahkan constraint tersebut menjadi sistem manajemen yang dapat dijalankan dan diaudit. Makalah memetakan kewajiban hukum dan kontrol secara rinci, termasuk UU PDP dan perbedaan bersyarat dengan GDPR. Pemetaan ISO 27001 dan NIST CSF juga menunjukkan hubungan antara governance, risk assessment, protection, detection, response, recovery, and evaluation atau evaluasi. Pembahasan hukum dalam makalah ini bukan opini hukum. Penerapan kewajiban tentu tetap perlu dinilai berdasarkan kondisi organisasi dan fakta yang sebenarnya. Setelah kerangka keamanan dan kepatuhan ditentukan, tantangannya adalah bagaimana menerapkannya secara realistis karena itu implementasi tidak dilakukan sekaligus, tetapi dibangun secara bertahap. Roadmap implementasi dalam makalah dirancang selama 12 bulan. Pada tahap pertama yaitu 0 sampai 90 hari, fokusnya adalah stabilisasi dan governance. Hal-hal yang perlu yang dilakukan antara lain
adalah MFA untuk administrator, inventaris aset, patching terhadap kerentanan kritis, isolasi backup, risk register, dan tabletop exercise. Tujuannya adalah terlebih dahulu menutup resiko yang paling kritis dan memastikan organisasi mengetahui apa saja yang harus dilindungi serta siapa pemilik resikonya. Kemudian pada bulan keempat sampai dengan 9 fokus bergeser pada engineering dan resiliensi. Di sini mulai ditetapkan secure SDLC, PAM atau Privilege Access Management, akses just in time, segmentasi, DLP, DPIA, pengujian disaster recovery, tuning SOC, dan vendor assurance. Kemudian pada bulan 10 sampai 12 fokusnya adalah assurance, artinya organisasi melakukan audit internal, manajemen review, corrective action, penyusunan target profile NIST CSF, dan persiapan menuju ISO. Logika sederhananya ialah kita tidak seharusnya melakukan otomasi yang kompleks sebelum owner, proses, dan bukti efektivitasnya tersedia. Karena itu urutan investasinya mengikuti pengurangan risiko yaitu identitas, paparan internet, pemulihan, deteksi, engineering, kemudian assurance. Jadi keamanan yang matang bukan berarti, saya ulangi. Jadi keamanan yang matang bukan dimulai dari membeli banyak tools, tetapi dari membangun fondasi yang jelas. Pertanyaannya kemudian, bagaimana kita mengetahui bahwa rancangan ini benar-benar bekerja? Nah, untuk menjawabnya makalah menggunakan simulasi tabletop exercise. Pada slide ini, eee, kita melihat hasil simulasi implementasi. Simulasi ini berbentuk tabletop exercise, jadi bukan serangan terhadap sistem nyata. Skenarionya terjadi pada hari ujian, akun administrator dukungan diambil alih oleh, consent phishing. Penyerangan kemudian menggunakan token yang sah, memanfaatkan plugin LMS yang belum ditambal, mengakses objek storage, dan mencoba mengenkripsi, service node, serta menghapus backup. Tujuan latihan bukan sekedar melihat apakah serangan bisa dihentikan, tetapi menguji beberapa kemampuan sekaligus, yaitu deteksi, eskalasi, containment, kontinuitas ujian, perlindungan bukti, penilaian dampak privasi, komunikasi, dan pemulihan. Untuk hasil konseptualnya cukup baik. Mean time to detect atau MTTD, di sini bisa dilihat 7 menit, sedangkan targetnya maksimal 15 menit. Kemudian containment membutuhkan waktu 27 menit dari target maksimal 30 menit. Untuk RTO, LMS, dan ujian hasilnya 3 jam 20 menit, sedangkan targetnya maksimal 4 jam. Jadi ketiga target utama dinyatakan lulus dalam skenario, namun masih ada beberapa gap yang perlu diperbaiki. Validitas kontak vendor kritis baru 80%, targetnya 100%. Untuk cakupan telemetri endpoint baru 82% dari target minimalnya 95%. Kemudian proses freeze perubahan nilai membutuhkan 14 menit, sementara targetnya maksimal 10 menit. Jadi pelajaran penting dari simulasi ini adalah sistem bisa saja memiliki banyak kontrol, tetapi masih ditemukan kelemahan pada proses organisasi. Karena itu keberhasilan keamanan harus diukur berdasarkan hasil operasional dan bukti efektivitas, bukan hanya jumlah tools yang dimiliki. Hasil simulasi konseptual dalam makalah menunjukkan MTTD 7 menit, containment 27 menit, RTO 3 jam 20 menit, RPO data nilai 10 menit, dan restore backup 100% sampel. Namun kontak vendor, telemetri endpoint, dan freeze perubahan nilai masih menjadi gap. Angka simulasi ini merupakan output skenario analitis dengan asumsi kontrol target sudah aktif. Makalah sendiri menegaskan bahwa angka tersebut harus diganti dengan hasil latihan organisasi yang sebenarnya jika diterapkan di dunia nyata. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa keamanan e-education tidak cukup hanya berfokus pada perlindungan data atau perangkat,
Keamanan harus diarahkan untuk menjaga proses akademik tetap aman, tersedia, dapat dipercaya, dan mampu pulih ketika terjadi gangguan. Melalui threat modeling dan risk mapping, organisasi dapat menentukan risiko mana yang harus diprioritaskan. Kemudian ISO IEC 27001 dan NIST CSF membantu menerjemahkan kebutuhan tersebut menjadi governance, kontrol, pengukuran, dan perbaikan berkelanjutan. Hasil simulasi juga menunjukkan bahwa kontrol yang dirancang dapat mencapai target waktu deteksi, containment, dan pemulihan dalam skenario. Meskipun masih terdapat beberapa gap pada vendor, telemetri endpoint, dan proses freeze nilai. Jadi pesan utama dari makalah ini adalah kematangan operasional lebih penting daripada banyaknya alat keamanan. Keamanan yang baik adalah keamanan yang memiliki owner, proses, bukti, pengukuran, dan terus diperbaiki. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.